رسول الله صلى الله عليه وسلم مقربة وتابعة جميع أولياء إلى مشارق الأرض إلى مغاربها شيخنا خليل بنكالاني كاسم أشعري محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء المنتسبين إلى جميع نحو الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال البيهقي وغيرهم رحمهم الله الأمارة منها صغار وقد مضى أكثرها ومنها كبار وستأتي. Kita akan melanjutkan tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil sudah kita selesaikan pembahasannya. Imam Ki Hasyim Asy'ari di kitab Risalah Sunnah wal Jamaah sudah mengutip banyak hadis yang di dalamnya berisi tentang tanda-tanda kiamat kecil. Mulai dari tentang Islam di akhir zaman akan berkurang orang-orang yang mendukung tentang kegiatan-kegiatan keagamaan keislaman, masjid-masjid yang sudah mulai kekurangan pengunjung, megah-megah masjidnya, tetapi yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah semakin sedikit. Selesai sudah kita bahas banyak sekali. Kita akan membahas selanjutnya tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Karena kata Imam Baihaqi rahimahullah dan ulama yang lain menyebutkan al-amaratu minha sigharun. Adapun tanda-tanda kiamat itu ialah sebagian dari amarah, sigharun adapun tanda-tanda kecil. Waqad madha aktsaruha dan sungguh telah berlalu aktsaruha apa sebagian besar amarat. Wa minha dan ialah sebagian dari tanda-tanda kiamat kibarun adapun tanda-tanda yang besar. Wa sata'ti dan akan datang apa kibar. Pembahasan tentang tanda-tanda kiamat yang besar akan datang. Wal nakhtim al ahadits al madhkurat dan akan menutup kita akan hadis-hadis al madhkurati yang disebutkan, menutup hadis-hadis yang telah kita paparkan di depan tentang tanda-tanda kiamat kecil, ditutup bima dengan sesuatu, dengan hadis rawahu yang meriwayatkan kepada Muslimun siapa Imam Muslim fi sahihi dalam kitab sahihnya Muslim an Hudzaifah dari sahabat Hudzaifah Ibnu Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala beliau berkata ittala'an nabiyyu muncul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina kepada kami. Tiba-tiba Rasulullah muncul menemui kami wa nahnu sementara adapun kami natadzakaru ialah sedang berdiskusi, sedang mudzakarah, cangkruan sahabat nih. Tiba-tiba Rasulullah datang, cangkruan keilmuan. Faqala maka bersabda Nabi ma tudzakirun apa yang sedang kalian diskusikan, kalian perbincangkan. Qalu menjawab sahabat nadhkuru sa'ata kami sedang mengingat-ingat akan terjadinya hari kiamat, kami sedang mendiskusikan kiamat ya Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin sesungguhnya kiamat tidak akan pernah terjadi hatta tarawna sehingga kalian menyaksikan
qablaha sebelum kiamat asyra ayatin akan 10 tanda-tanda. Ini nanti yang disebut dengan tanda-tanda kiamat yang besar. Fadzakarat dukhana, kemudian Rasulullah menyebutkan 10 tanda itu. Yang pertama ad-dukhana, menyebutkan akan munculnya asap. Wad-dajjalah, 2 dajjal. Wad-dabbatah, ketiga hewan melata. Hewan melata. Wa tulu asyamsi, dan keempat munculnya matahari min maghribiha, dari tempat tenggelamnya. Terbitnya matahari dari sebelah barat dan nanti akan tenggelam di sebelah timur. Wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan kelima turunnya Nabiullah Isa putra Maryam sallallahu alaihi wasallam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan yang keenam munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa salasata khusufin, dan ketujuh akan terjadi 3 gempa besar. 3 gempa. Khasafin bil masyriq, gempa bumi di sebelah timur. Wa khasafin bil maghribi, kedua gempa besar di sebelah barat. Wa khasafin bi jaziratil arabi, dan yang ketiga gempa besar terjadi di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan adapun akhir dari 10 tanda itu, akhiru asyra ayatin, akhir dari 10 tanda itu, narun takhruju minal yamani, adalah api yang akan muncul dari negeri Yaman. Apa tujuannya api muncul dari negeri Yaman itu? Tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang akan menghalau, menggiring apa api an-nasa kepada manusia, ila mahsyarihim, menuju mahsyar mereka. Mahsyar ini tempat perkumpulan manusia nanti. Ini ada 10 yang disebutkan Rasulullah ketika sahabat sedang mendiskusikan hari kiamat. Tiba-tiba Nabi menyatakan tak akan terjadi kiamat sebelum muncul 10 tanda. Dan ini yang disebut dengan tanda kiamat yang besar. Kemudian apa yang dimaksud dengan dukhan asap itu? Ammad dukhanu, adapun dukhan asap, faqad dzakarul allamatul khazinu fi tafsirihi, maka sungguh telah menjelaskan siapa al-allamah Imam al-Khazin di dalam tafsirnya. Tafsir Khazin ini berarti. Faqala, beliau berkata, sahibu tafsir Khazin, qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, berkata siapa sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mad-dukhanu, ialah apa ad-dukhanu, adapun asap. Asap itu yang dimaksud apa ya Rasulullah? Asap tanda kiamat itu seperti apa bentuknya? Fatala hadhil ayata, maka membacakan siapa Rasulullah hadhil ayata, kepada ayat ini, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, dalam surah Ad-Dukhan. Pada hari, yauma, pada hari, ta'ti as-sama'u, menurunkan, mendatangkan apa langit, bidukhanim mubin, dengan asap yang nyata, asap yang jelas. Yakni asap yang nanti muncul dari langit, bukan asap yang muncul karena kebakaran hutan. Itu lain, ada tujuan tertentu. Ini pembakaran hutan karena mau buka lahan sawit. Ini maksudnya adalah asap yang nanti muncul dari langit bergulung-gulung. Yaushan nas, lanjutannya kan yaushan nas, nanti akan menyelimuti segenap umat manusia di dunia ini. Yamla'u ma bainal masyriqi wal maghribi, menyelimuti, memenuhi asap itu kepada sesuatu yang ada di antara timur dan
barat. Jadi memenuhi bumi ini. Yamkusu arba'ina yauman, bertahan asap itu arba'ina yauman selama 40 hari. Walailatan, dan malam. 40 hari 40 malam. Efeknya seperti apa? Amal mukmin, adapun orang yang beriman, hayusibuhu, maka menimpa apa asaphu kepada mukmin, minhu dari dukhan, kahayatiz zukam, seperti keadaan orang yang pilek, flu. Jadi efeknya yang ditimbulkan dari asap itu bagi orang yang beriman seperti orang yang flu, pilek. Wa ammal kafiru, dan adapun orang kafir, fahu, maka adapun kafir, kasakarani, ialah seperti orang yang mabuk. Yakhruju, keluar apa asap, min mankharaihi, dari dua lubang hidungnya, wa udunaihi, dan dua telinganya, wa duburihi, dan lubang duburnya, lubang anusnya. Jadi ketika diisap mungkin itu nanti keluar dari hidung, telinga, dan juga duburnya. Ini yang dimaksud dengan asap, dan ini belum ada. Tapi tanda-tanda kecil yang kemarin disebutkan Nabi dalam hadisnya sudah bermunculan. Wa mad dajjalu, adapun dajjal, fa fi sahihi muslimin, maka disebutkan dalam kitab sahih Muslim, an Hisham bin Urwah radhiyallahu an, dari Hisham bin Urwah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati khalqun akbaru minad dajjal. Tidak ada antara diciptakannya Nabi Adam, ma baina khalqi Adam, tidak ada antara diciptakannya Nabi Adam ila qiyamis saati, hingga terjadinya hari kiamat, tidak ada khalqun, adapun makhluk, akbaru, yang lebih besar, minad dajjal, dibandingkan dajjal. Maknahu, adapun maknanya akbar, apa yang dimaksud lebih besar? Tidak ada makhluk yang lebih besar dari dajjal. Maknahu, adapun maknanya, akbaru fitnatan, ialah paling besar, paling dahsyat, fitnatan, fitnahnya. Karena nanti dalam hadis lain juga disebutkan, sebelum kemunculan dajjal ini ada masa 3 tahun di mana Allah akan mengurangi sepertiga hujan dan sepertiga kesuburan langit, sehingga 3 tahun ini terjadi paceklik sangat dahsyat dan berkepanjangan. Maka dajjal turun nanti akan mengiming-imingi makanan, ekonomi, mungkin bawa mie mungkin. Ini untuk mengiming-imingi kalau nanti mau ikut dajjal akan disuplai makanan dan ekonominya, kebutuhannya. Maka disebut akbaru fitnatan. Tidak ada sejak diciptakannya Nabi Adam sampai hari kiamat makhluk yang lebih besar dibandingkan dajjal. Maksudnya paling besar fitnahnya, cobaan. Wa fi sahihil Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu an, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakara dajjal, ialah menyebutkan dajjal, menjelaskan tentang dajjal. Faqala, maka bersabda Rasulullah, innahu a'warul ain al-yumna, innahu a'warul ainil yumna, sesungguhnya dajjal itu a'warul aini, ialah orang yang buta sebelah mata, buta mata kanannya. Jadi buta sebelah. Dari di mana yang buta itu? Yang sebelah kanan. A'warul ainil yumna. Ka'annaha, seakan-akan matanya itu
Ainabatun tafiyatun. Ainabatun ialah sebutir anggur tafiyatun yang menonjol. Jadi bentuk matanya itu seperti anggur yang menonjol keluar. Ainabatun ini isim mufrad dari a'nab. Inabun isim jamaknya. Bentuknya seperti anggur yang menonjol. Wa fihima, dan ialah di dalam keduanya, yakni hadis Sahih Bukhari dan juga dalam kitab Sahih Muslim. Wa fihima ay fi sahihain Muslim wal Bukhari. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun, illa, melainkan, wa qad anzara ummatahu, melainkan telah memberikan warning, memberikan peringatan. Illa waqad anzara, melainkan telah memberikan peringatan siapa nabi ummatahu, kepada umatnya, al-a'war, tentang munculnya a'war, orang yang matanya buta sebelah, yakni Dajjal ini, al-kadzdzaba, yang pendusta. Ala, ingatlah, innahu, sesungguhnya a'war kadzdzab itu, a'war ialah Dajjal yang buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'awara, dan sesungguhnya Tuhan kalian Allah ini laisa bi'awara, ialah tidak buta sebelah. Jadi kalau ada orang buta sebelah mengaku sebagai Tuhan karena menolong nanti di akhir zaman, itu bukan Tuhan, itu Dajjal. Wa inna rabbakum laisa bi'awara, dan sungguhnya Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Maktubun baina ainaihi kafirun, ialah tertulis di antara kedua matanya Dajjal ini kafirun, tulisan kafir. Jadi di tengah-tengah antara dua matanya ini tertulis kafir. Ini yang dimaksud dengan Dajjal. Dan nanti di belakang dijelaskan, Dajjal ini bukan personifikasi, bukan kata kiasan. Yang ada juga pendapat mengatakan itu adalah pemimpin dunia yang sangat memusuhi Islam, dan kebijakan politik internasionalnya mematikan negara-negara Islam. Ada yang menafsiri begitu. Jadi Dajjal bukan, tapi Dajjal ini memang sosok orang nanti yang matanya itu picak sebelah kanan tidak ada, atau lisan kafir di tengahnya di sini, dan nanti akan mengiming-imingi bantuan dengan catatan harus beriman kepadanya sebagai Allah di akhir zaman, yang diawali dengan kondisi masyarakat sangat dahsyat suasananya, yakni diawali dengan paceklik selama 3 tahun. Tapi ada ulama yang memadukan dua pendapat ini. Katanya ada Dajjal kecil, ada Dajjal besar. Dajjal kecil itu ya negara-negara non-muslim, pemimpin-pemimpin dunia non-muslim yang kebijakan politiknya merugikan umat Islam, bahkan sangat terasa. Misal negara superpower, ada Donald Trump, ada George Bush dulu itu, yang kebijakan politik internasional sangat merugikan, bahkan memusuhi Islam. Ini Dajjal kecil, Dajjal shagir, tapi kakaknya nanti di akhirat, di akhir zaman. Ada yang memadukan begitu. Pahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana ditulis dalam kitab Risalah Sunnah wal Jamaah ini orang. Dan ini maka dimasukkan oleh Qasim Asy'ari dalam bahasan terakhir daripada kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar supaya tidak melenceng pembahasan tentang siapa Dajjal itu. Dan ini sudah disebutkan di beberapa penjelasan hadis Nabi langsung ini, dalam kitab Sahih Muslim, juga dalam kitab Sahih Bukhari. Perlu kita paham. Wa rawa al-Baghawi sedikit lagi.
Warawa al-Baghawi, meriwayatkan siapa Imam al-Baghawi. Ini beliau punya tafsir namanya tafsir al-Baghawi, disukai para habaib. Tafsirnya sangat luar biasa. Beliau meriwayatkan rahimahullah al-Baghawi, Imam Baghawi rahimahullah, bisanadihi dengan sanadnya beliau an Asma binti Yazid al-Ansariyah, dari Asma putri Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha, mengatakan Asma binti Yazid, anna min akbari fitnatihi, sesungguhnya ialah termasuk paling dahsyatnya cobaan Dajjal, annahu sesungguhnya yakti ialah datang apa Dajjal al-A'rabiyah kepada seorang Arab. Salah satu wujud atau bukti bahwa fitnah terdahsyat dari Dajjalnya adalah suatu ketika Dajjal ini mendatangi seorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab yang keislamannya masih orisinil, tidak ada WA, tidak ada apa, artinya betul-betul polos gitu. Datangi bi Dajjal. Fayaqulu, maka mengatakan Dajjal, ara'aita in ahyaitu laka ibilaka. Bagaimana pendapatmu andai kata aku menghidupkan? Ara'aita in ahyaitu, bagaimana pendapatmu jika aku menghidupkan laka untukmu ibilaka, kepada onta-ontamu yang sudah mati. Jadi rupanya Arab ini kehilangan onta kesayangannya mati. Alasta ta'lamu anni rabbuka, apakah engkau ta'lamu ialah meyakini siapa engkau, anni sesungguhnya aku rabbuka ya Tuhanmu, apakah engkau percaya saya ini Tuhanmu kalau saya mampu menghidupkan ontamu itu. Fayaqulu, maka mengatakan Arabi, bala. Nah ini ada kaitannya mungkin dengan tadi penjelasan Dajjal muncul setelah diawali dengan paceklik 3 tahun, di antara sampai menghantam kepada kehidupan peternakan, bisa mati, lalu datang sapenya di musim harganya 40 juta. Datangi belum mau nebodi apa mbak terjadi kau pangeran kau nabi orang pedalaman yang tidak paham agama banyak tapi polos pasti jawabnya bala iya. Fayatamassalu lahu syaitan, maka gimana caranya supaya ontanya itu bisa hidup kembali? Fayatamassalu, maka menjelma, merubah diri lahu untuk Arabi asyaitonu, apa setan. Rupanya Dajjal ini kerjasamanya dengan setan. Maka apa namanya tadi, merubah diri, menjelma kepada Arabi tadi, asyaitonu siapa setan, nahwa ibilihi, sebagaimana ontanya Arabi, ka ahsani ma takunu, seperti paling baiknya sesuatu, takunu yang ada apa ibil, dengan bentuk onta yang paling bagus, apanya, duru'an, ka'asani ma takunu duru'an, seperti paling bagusnya sesuatu, takunu yang ada apa ibil, apanya, duru'an, kantong susunya. Jadi langsung tiba-tiba hidup dengan kondisi yang sangat bagus, bahkan melebihi bagusnya dari yang kemarin. Kantong susunya sangat bagus. Wa a'dhamihi asnimatan, dan paling bagusnya sesuatu apanya, asnimatan, punuknya. Asnimah ini jamak dari sinamun, punuknya gulu-gulu narajun. Padahal ketika mati dulu agak kecil, tiba-tiba luar biasa bentuk. Ini kemudian yang ada betul juga kalau seandainya sebagian ulama yang menafsiri Dajjal ini tidak seperti sosok tadi. Jadi ada pihak ulama lain menjelaskan, ya seperti dulu ada proses kristenisasi atau apa, itu kan dibantu ekonominya, bahkan kondisinya ekonominya jauh lebih bagus. Kebuyaki Roma, bedah rumah apa segala macam, pendidikannya ditanggung.
wa ya'ti rajulah, dan juga Dajjal datang menemui ar-rajula seorang laki-laki qad mata akhuhu wa mata abuhu, yang telah wafat siapa saudaranya dan wafat pula abuhu siapa bapak. Seorang laki-laki yang ditinggal wafat saudaranya dan orang tuanya, ayah. Fayaqulu, maka mengatakan, menawarkan Dajjal, ara'aita in ahyaitu akhaka wa abaka, bagaimana pendapatmu jika aku menghidupkan kepada saudaramu dan ayahmu? Alasta ta'lamu anni rabbuka, apakah engkau meyakini sesungguhnya aku adalah Tuhanmu? Fayaqulu, maka menjawab rajul, bala, ya. Fayatamassalu, maka menjelmalah lahu untuk ar-rajul asyaitanu, siapa syaitan, menjelma nahwa akhihi, sebagaimana saudaranya, wa abihi, dan orang tuanya. Bukan ayah saudaranya itu yang hidup, itu setan dipoleh. Wa an Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah, qala, berkata, ma sa'ala ahadun Rasulullah anid Dajjal ma sa'altuhu, tidak pernah bertanya seorang pun kepada Rasulullah anid Dajjal, tentang Dajjal, ma sa'altahu, sebagaimana yang pernah aku tanyakan. Yang paling dahsyat pertanyaannya tentang Dajjal kepada Rasulullah adalah Mughirah bin Syu'bah. Tidak ada seorang pun yang bertanya kepada Rasulullah tentang Dajjal sebagaimana yang pernah aku tanyakan kepadanya. Wa annahu, dan sungguhnya Kanjeng Nabi qala, menjawab, li, untukku, ma yadurruka. Jadi ketika pertanyaan tentang Dajjal ini sangat banyak, mendalam mungkin, Rasulullah bertanya, balik bertanya, ma yadurruka, apa yang membahayakan, apa yang memudaratkan kepadamu? Apa kira-kira yang memudaratkan kepadamu sampai engkau bertanya sedetail itu tentang Dajjal kepadamu? Qultu, aku menjawab, kata Mughirah, innahum yaqulun, sesungguhnya orang-orang itu menjelaskan tentang Dajjal ini, inna ma'ahu jabalah khubzi, sesungguhnya ialah bersama Dajjal jabalah khubzin, adapun segunung roti, wa nahramain, dan sungai air. Ada, karena ada penjelasan Rasulullah, katanya nanti Dajjal itu bawa segunung roti, bawa air dari seperti sungai. Ya, karena tadi manusia dalam keadaan kelaparan, paceklik selama 3 tahun terus. Apa jawabnya Nabi ketika disampaikan seperti itu? Qala, Nabi menjawab, huwa ahwanu 'ala Allahi min dzalik. Huwa, adapun Dajjal itu dengan bawaannya tadi, ahwan ialah enteng, 'ala Allahi, di sisi Allah, min dzalika, dibandingkan hal itu, jabal khubzin wa nahrama. Dajjalnya sendiri itu jauh lebih Dajjalnya itu lebih ringan sebenarnya dalam pandangan Allah dibandingkan iming-imingnya itu, yakni roti dan air. Karena barternya itu dibarter dengan keimanan. Kalau Dajjalnya paling tidak mau hanya membunuh, tapi kalau yang dibawa itu, amplop yang dibawa itu bisa mematikan akidah, mematikan akidahnya, lebih bahaya katanya. Maka karena itu saya detail ya Rasulullah bertanya, siapa Dajjal ini? Kata Nabi, arwah masalah Dajjal enteng kebangetan, program Dajjal, paling kamu hanya mati, tapi yang dibawa itu loh yang bahaya. Dajjal politik yang tidak hanya tadi mempengaruhi keimanan seseorang dengan amplopnya, dengan jabalah khubzinnya, segunung roti, tapi juga akidah estonaga guru menjadi rusak gara-gara politik. Estoga guru, estoga ilmu, kaidah-kaidah keilmuan sudah tidak lagi dipakai dan segala macam. Ini mungkin ada benarnya ketika ulama tadi menafsiri Dajjal akhir zaman, Dajjal kecil maksudnya.
yang tadi membawa iming-iming. Bisa dipadukan mungkin dua pendapat. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah Dajjal memang sosok seseorang yang matanya buta sebelah dan pendusta. Iming-imingnya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan bantuan ekonomi, tapi pada akhirnya harus percaya kepada dia. Sampai titik. Warawa at-Tirmidzi an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Rasulullah, telah menceritakan kepada kami Rasulullah ad-Dajjal, tentang Dajjal. Siapa Dajjal ini? Sosok yang yakhruju bi ardil masyriq. Seseorang Dajjal yang akan turun, akan keluar di negeri timur, di tanah, di bumi bagian timur. Yuqalu laha Khurasan, yang dikatakan ardul masyriq itu Khurasan, negeri Khurasan. Kalau dilihat, Khurasan ini adalah negara-negara yang ada di sepanjang sungai Jibun, atau yang disebut dengan Mawaro an-Nahar, Buldan Waro an-Nahar, negeri-negeri yang ada di belakang sungai. Di kitab-kitab sering ada ulama Waro an-Nahar, ulama di belakang sungai, maksudnya benih sebindung ke timur. Ada yang guyonan bindung ke timur ya, berarti bindung ke barat tak sidik tak masuk. Itu ulama Waro an-Nahar adalah ulama sepanjang, ya termasuk Imam Bukhari kan negara Bukhara. Ada Imam At-Tabari yang ahli tafsir, At-Tabari Tarablus itu. Dan Imam Syafi'i ini punya ashab Syafi'i terbagi dua, ada Iraqiyin, Baghdadiyin, ada yang Khurasaniyin. Yang itu kemudian dipadukan oleh Imam Ahramain dalam kitabnya Nihayatul Maqtab. Ini ada namanya Khurasan, ada Baghdadi. Non Arab ini Khurasan, tapi banyak yang sumbangsi terbesarnya adalah yang non Arab itu dalam mazhab. Nah, ada riwayat yang menyebutkan Dajjal ini akan muncul dari bumi belahan timur. Karena maksud timur barat ini ukurannya Mekah ya. Jadi kalau barat timur itu, Mekah itu adalah anunya, bucil bumi kan. Jadi yang ke barat itu Maghrib namanya, nanti yang ke timur namanya Masyriq. Yatba'uhu aqwamun. Nah, ketika muncul dari bumi belahan timur Dajjal ini, yatba'uhu mengikuti, mengiringi kepada Dajjal aqwamun, siapa? Sekelompok pendukung kaum, kelompok orang, ka'anna wujuhahum, seakan-akan wajah mereka ini, aqwam ini, al-mijanul mutraqatu, atau dibaca mutarraqah. Al-mijanu al-mutarraqah ialah perisai-perisai, tameng-tameng. Kalau kita perang kan ada perisai yang untuk melindungi diri dari hunjaman tombak musuh. Perisai. Wajah mereka itu kayak perisai-perisai al-mutarraqah yang sudah ditempa, lecen, jadi mulus gitu. Ini mungkin bagi para penafsir ulama yang tadi ada salah satu pihak yang mengatakan bahwa Dajjal itu kecil itu adalah pemimpin-pemimpin dunia non-muslim yang kebijakan politik internasionalnya merugikan Islam. Kelihatannya kan memang orang-orang yang gogok gitu, wajahnya bersih. Yahudi ini kan orang yang postur tubuhnya gogok Eropa, fokus. Ini yang pendukung-pendukungnya. Jadi katanya muncul dari sebelah timur, negeri bagian timur, Khurasan, diikuti sekelompok orang yang wajah mereka laksana tameng atau perisai yang sudah ditempa dengan baik. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan.
mengiringi kepada kemunculan Dajjal itu min Yahudi Asbahan, dari Yahudi, dari kalangan Yahudi dari tanah Asbahan. Al-Asbahan, Asbahan ini masuk di negeri Iran. Al-Asbahani itu banyak. Ini Ispahan Persia. Sab'una alfan yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan, sab'una alfan, fa'il dari yatba'. Apa, siapa? 70.000 orang dari kalangan Yahudi Asbahan. Alaihim, ialah atas mereka, atau ialah satu, adapun pakaian jubah kebesaran. Toyalasah jamak dari toylasan. Itu biasanya toylasan adalah pakaian luar dari gamis. Jadi kalau gamis, baju kurung yang dipakai habaib, itu ada lapisannya lagi biasanya yang tanpa kancing, berkerboyon biasanya. Atau Dracula juga pakai biasanya. Dracula itu toylasan. Pakai jubah kebesaran. Ini penjelasan dua yang sudah selesai kita bahas. 10 tanda kiamat yang besar sebagaimana disebutkan Qasim Asy'ari dalam kitab Risalah ini. Ada 10 yang sudah kita bahas. Pertama adalah dukhon, asap. Dan itu nyata nanti turunnya dari langit, bukan dari hutan, karena itu kebakaran hutan. Lain itu. Tapi juga bisa Dajjal juga ini. Dajjal kecil yang orientasinya adalah untuk pengembangan ekonomi ilegal, membakar hutan, buka sawit dan seterusnya. Tapi ini maksudnya dukhonuku dari langit. Betulan 40 hari lamanya, dan nanti akan masuk ke organ tubuh kita. Kalau umat Islam dampaknya hanya zukam tadi. Apa? Pilek. Tapi kalau orang kafir nanti keluar kayak orang merokok kasar. Dari hidungnya keluar, dari telinganya, dan dari tubuhnya. Wallahu a'lam, mungkin. Nah, kemudian yang kedua Dajjal. Banyak tadi penjelasan Dajjal. Secara fisiknya tadi, matanya buta sebelah, pendusta, bawa iming-iming ekonomi karena sebelumnya sudah diawali dengan paceklik selama 3 tahun betul-betul. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, wallahu a'lam.